Halo teman-teman, hari ini kita lagi di Yogyakarta teman-teman. Ya Kak ya. Nah ini kita lagi nginep di salah satu villa di Maguwoharjo. Nah ini tempatnya. Kita kemarin bawa dua mobil karena kita mau lagi mindahin barang ya. Karena ini kebetulan ada acara di Jogja. Nah hari ini kita sambil ngopi-ngopi, sambil ngobrol bareng teman-teman. eh, Gimana supaya usaha kita itu bisa ditinggal. Jadi hari ini usaha kita di Kediri itu kita tinggal, tapi usahanya tetap bisa jalan normal teman-teman, tanpa harus kita turun tangan. Nah ikuti kita terus teman-teman. Ayo Kak, kita ngobrol di sana Kak, nyari tempat sing apa namanya? Ya, ya. Nah ini tempatnya enak teman-teman. Ya, ya. Oke. Nah jadi ini belakang rumah teman-teman. Nah ini ada kolam renangnya. Jadi kita kalau ngopi-ngopi juga bisa di teras belakang. Nah terus ini kita nanti ngobrol di sini aja. Ini enak di sini. Iya. Ayo kita ngobrol dulu teman-teman. Udah bisa soalnya pakai. Ah oke teman-teman. Aku tanggul enggon sing enak di sini ya Kak ya. Nah ini kita itu lagi apa ya? Lagi jalan-jalan juga. Terus memang ke Jogja itu ada acara teman-teman. Kebetulan kita kemarin itu menemui salah satu insya Allah calon mitra kita namanya Mas Yandi. Nah, sama nanti kalau ketemu di video jangan lupa komen di bawah Mas Yandi. Jadi Mas Yandi itu teman baru kita lah. Nah, jadi kemarin waktu kita nyampe di villa itu Mas Yandi datang terus minta apa namanya pertimbangan, Mas, gimana cara untuk memulai usaha potong rambut, terus Mas gimana nanti kita menyiapkan modalnya atau survei tempatnya. Nah, kurang lebih intinya Mas Yandi itu minta dibantu lah. Nah, jadi sekali lagi konten kita itu konten edukasi, motivasi, ya sedikit-sedikit ada tutorialnya, tapi kita intinya lebih pengen banyak membantu teman-teman dan memberi solusi ketika teman-teman ini kesulitan dalam membangun usaha teman-teman. Nah, jadi kita juga tidak niat menggurui, kita bukan yang terbaik juga, kita sama-sama belajar supaya kita bisa merasakan rasanya apa ya, manisnya usaha potong rambut atau barbershop. Karena apa? Ya, sekali lagi usaha barbershop itu adalah potong rambut. Yang mana potong rambut itu kan eh, rambut ini tetap tumbuh terus teman-teman. Jadi mau sebanyak apapun eh, tempat cukur yang buka, ya ini insya Allah nanti rezeki memang sudah datang dengan sendiri-sendiri. Jadi pelanggannya juga sendiri-sendiri, targetnya juga sendiri-sendiri teman-teman. Nah ini kebetulan bulan ini bulan November. Jadi kita bulan depan itu menyambut Natal dan Tahun Baru, libur panjang ya. Jadi biasanya kalau tahun baru itu yang kita analisa selama 8 tahun terakhir ini, selama kita membuka usaha potong rambut, itu ramai sekali teman-teman pengunjungnya. Nah, kalau biasanya misalkan 30 kepala sampai 40 kepala dalam hari-hari biasa, tapi kalau di saat Natal dan Tahun Baru itu bisa tembus 80 sampai 100 kepala teman-teman. Hampir sama seperti saat Lebaran. Nah, makanya nanti kalau kita membangun usaha itu harus kita apa namanya? Siapkan strateginya supaya kita nanti nggak sampai kelamaan nunggu pelanggan. Jadi kalau teman-teman yang baru buka itu saran saya kalau buka usaha itu ya harus tepat dengan momen-momen tertentu teman-teman. Misalkan teman-teman bulan ini mempersiapkan tempat, nah itu nanti ya bulan Desember itu harus sudah opening karena nanti untuk menyambut tahun baru itu tempatnya udah siap. Jangan sampai teman-teman malah setelah tahun baru. Nah, daripada setelah tahun baru, teman-teman mending bukanya itu bulan sebelum bulan puasa. Jadi 2-3 bulan lagi ya, mungkin sekitar bulan Maret April. Nah, itu di situ mungkin saat bulan Ramadan nah teman-teman bisa opening. Jadi kalau nggak sebelum tahun baru, teman-teman boleh buka sebelum bulan puasa teman-teman. Nah, di situ nanti ya dalam kurun waktu 1 bulan, 1 bulan sebelum bulan puasa atau 1 bulan sebelum tahun baru. Nah, teman-teman jadi nggak terlalu lama teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman kemarin 5 bulan kemarin baru buka, nah itu nanti ya momen ramenya memang momen akhir tahun teman-teman. Jadi teman-teman harus lebih sabar, harus lebih ikhlas dalam menjalani atau menjalankan apa ya namanya babat alasnya. Jadi dalam memulai usaha itu teman-teman harus lebih sabar. Intinya seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman.
Jadi selain modal, selain survei lokasi, selain kita apa membuka usaha di apa namanya di waktu yang tepat, kita juga teman-teman yang yang sudah punya usaha itu kan juga banyak yang mengeluh sepi teman-teman. Nah ini juga sama momennya 1 bulan atau 2 bulan sebelum tahun baru atau 2 bulan sebelum Ramadan itu harus mengenjot promosi teman-teman. Jadi promosi ini kan modelnya atau macam-macamnya banyak. Jadi sekreatif mungkin teman-teman. Kalau misalkan ini kita ngambil contoh aja, kalau di tempat cuci mobil teman-teman, kita kemarin nyuciin mobil itu di situ kan ada promo, Mas ini mau beli kalau pengen ganti oli atau pengen ganti filternya oli nanti gratis apa seperti itu kan. Nah terus misalkan nanti gratis cuci. Nah kalau di tempat cukur ya teman-teman boleh menambahkan nanti kalau di sebelum bulan-bulan momen lebaran momen lebaran atau momen tahun baru itu teman-teman bisa menyelipkan promosi lagi di situ misalkan cukur 2 orang gratis 1 orang atau misalkan cukur pakai seragam sekolah pulang sekolah cukur pakai seragam masih pakai seragam sekolah nanti gratis free 1 seperti itu. Jadi anak-anak sekolah itu jadi senang lagi gitu teman-teman. Jadi apa ya ibaratnya kita harus lebih friendly lagi sama pelanggan, kita harus lebih ke dekat sama pelanggan lagi seperti itu. Jadi intinya kalau kita momen-momen menyambut libur panjang, nah itu kita pasti punya strategi lagi teman-teman. Jadi teman-teman juga misalkan ini apa yang kita sampaikan ini menjadi solusi ya teman-teman bisa mengambil positifnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah punya strategi yang lebih keren ya tidak masalah. Jadi nggak harus mengikuti kita seperti itu teman-teman. Ya konten kita ini ya intinya memang untuk supaya apa ya supaya teman-teman juga sama-sama sukses teman-teman karena kita juga sering ditanya sama teman-teman satu profesi itu, Mas kenapa tempat usahanya ditinggal, Mas kenapa nggak nyukur lagi, Mas kenapa kok sering keluar kota, kenapa kok nggak apa ya usahanya gimana kok ditinggal-tinggal seperti itu. Nah alhamdulillah yang kita sering sampaikan di konten-konten kita yang sebelumnya intinya usaha potong rambut itu kita nggak harus turun tangan teman-teman, terus kita nggak selamanya jadi tukang cukur. Nah itu saya juga mendapatkan kalimat itu dari guru-guru senior saya ya dulu waktu itu teman-teman. Jadi kita harus terus naik kelas, kita harus tahu level kita di mana, harus tahu level fasenya kita di mana. Terus kalau kita memang sudah mencapai level kita sudah mandiri ya kita harus memperkerjakan orang teman-teman. Jadi kita di Kediri itu ya kita punya karyawan. Jadi teman-teman yang tim kita yang misalkan hari ini buka ya sudah buka otomatis dengan sendirinya teman-teman. Jadi kita nggak perlu harus buka harus kita yang buka enggak teman-teman. Jadi intinya usaha ini bisa autopilot, bisa kita sistem otomatis supaya kita walaupun nantinya kita ada kesibukan, kita ada acara keluarga seperti ini, kita di luar kota tapi usaha kita tetap berjalan teman-teman. Jadi misalkan kita nggak ada di lokasi ya tempat usaha kita tetap berjalan tanpa harus ketergantungan dengan tangan kita seperti itu teman-teman. Nah mungkin teman-teman juga yang baru menemukan channel kita, mungkin kalau teman-teman ya di di berandanya muncul ya kalau memang konten kita bermanfaat dibantu di like teman-teman supaya kita videonya terus bisa bermanfaat berkembang dan kita semangat ya bikin kontennya ya mengingat kita lumayan agak lama kemarin teman-teman nggak upload video ya karena ya memang tempat kita alhamdulillah kemarin rame teman-teman. Nah jadi kalau misalkan teman-teman juga kemarin ada yang tanya Mas kalau survei lokasi itu gimana seperti apa, nah itu kalau saran dari kita sendiri dari Mr. AB itu sebenarnya tempat itu nggak harus di pinggir jalan raya dan nggak harus di perkotaan teman-teman. Jadi sekali lagi kita sering banget sebenarnya menyampaikan ini. Jadi kita ulang-ulang lagi nggak apa-apa. Jadi kalau kita buka usaha tempat cukur yang penting itu bermasyarakat, menyatu dengan masyarakat aja teman-teman. Jadi misalkan Mas boleh nggak saya di kampung ini buka usaha? Ya sangat boleh teman-teman. Yang penting apa? Di kampung itu laki-lakinya atau apa ya di situ warganya itu lebih dari 500 orang gitu aja. Jadi kalau misalkan Mas usaha yang nanti bisa berkembang dan sukses itu gimana ya? Usaha yang bisa mendatangkan 500 pelanggan dalam 1 bulan teman-teman. Itu boleh dicoba. Kalau misalkan teman-teman masih 100, 200, 300 pelanggan itu harus terus promosi, digenjot promosinya, lebih bermasyarakat supaya lebih punya banyak relasi supaya usahanya jalan. Tapi kalau sudah mencapai di 500 pengunjung atau 500 pelanggan dalam 1 bulan itu teman-teman usahanya sudah boleh ditinggal teman-teman, sudah layak punya tim, nggak harus mengerjakan sendiri. Nah seperti itu teman-teman. Nah jadi untuk teman-teman yang baru menemukan channel kita jangan lupa di subscribe kalau video kita ini bermanfaat teman-teman. Kalau misalkan ini video kita juga tidak
memberikan solusi juga mohon maaf karena kita memang tujuannya hanya untuk teman-teman pemula supaya teman-teman itu semangat teman-teman. Jadi nggak masalah ya tempat cukur itu bermunculan di mana-mana, terus memang adik-adik kita itu juga berharap mereka punya karya, mereka adalah regenerasi tukang cukur ya. Jadi mereka juga punya harapan bahwa mereka suatu saat pengen sukses seperti kita teman-teman. Nah, jadi mari kita berdoa sama-sama, kita support teman-teman pemula supaya teman-teman ini bisa semangat lagi. Jadi bukan kita malah memberi batas, oh ini pemula, ini senior, ini profesional. Nah itu jangan teman-teman. Jadi kita sama-sama, ayo kita belajar bareng supaya di industrinya potong rambut itu kita bisa sama-sama kolaborasi antara kita sebagai tukang cukur, kita sebagai pengajar atau trainer, atau sebagai tempat pelatihan, atau teman-teman yang sebagai suppliernya alat cukurnya, kan banyak sekali ya teman-teman supplier alat cukur itu. Jadi semua ini saling keterkaitan. Jadi teman-teman ini kalau bisa terus bisa berkolaborasi supaya apa, industri ini bisa jalan sirkulasinya teman-teman. Jadi nggak hanya kita nyukur dapat pelanggan, dapat uang, berhenti di situ, tidak bisa teman-teman. Karena suatu saat kita juga membutuhkan yang namanya supplier. Kalau alat cukur kita rusak, gunting kita tumpul, jatuh. Nah, jadi ya kita tetap harus punya koneksi. Kita harus kenal dengan teman-teman supplier itu karena ya mau nggak mau mereka yang justru membantu kita selama ini. Selama kita ada kendala di alat, pasti teman-teman supplier yang hadir membantu kita dan menolong kita. Oke teman-teman, mudah-mudahan konten kita kali ini bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, semangat untuk teman-teman yang pemula, terus berjuang supaya teman-teman bisa sukses juga teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.